Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini kelompok 2 Teknik Sipil akan mempresentasikan tentang tujuan dan sasaran rekayasa transportasi beserta contoh kasus nyatanya. Kami beranggotakan 1. Richa Prasetyaningrum, 2. Mufasirul Huda, 3. Fadli Nur Muhammad, 4. Zevanya Wahyu Kinasih, 5. Arya Indra Saputra, 6. Anggres Kristi Rajani, 7. Surya Afriansah, 8. Safira Rizka Asyani, 9. Trihak Seno Cahyadi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan rekayasa transportasi. Tujuan rekayasa transportasi 1. Waktu yang efisien dan biaya yang murah. 2. Menunjang perkembangan pembangunan. 3. Penunjang pemberian jasa bagi perkembangan perekonomian. 4. Tercapainya suatu sistem transportasi yang berkelanjutan. Yang kelima, barang dan jasa dengan kondisi geometrik atau jaringan dan lalu lintas yang ada melalui sistem pengaturan penataan dan regulasi. Yang keenam, pemindahan penumpang maupun barang secara optimal dalam ruang dan waktu tertentu dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan kelancaran. Kemudian sasaran rekayasa transportasi. Yang pertama, sasaran rekayasa transportasi adalah meningkatnya peranan sistem transportasi nasional dalam memenuhi kebutuhan mobilitas manusia, barang, dan jasa. 2. Terwujudnya sistem transportasi nasional yang makin efisien, yang didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam usaha transportasi. Kemudian yang keempat, meluasnya jaringan transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan terisolasi, terutama di kawasan timur Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu tersedianya pelayanan transportasi yang andal untuk mendukung industri pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Yang keenam yaitu serta makin mantapnya peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan transportasi. Yang ketujuh, mewujudkan disiplin berlalu lintas dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan, kelancaran, dan kenyamanan. Yang kedelapan, mengurangi upaya kesemrawutan dan kemacetan berlalu lintas. Yang kesembilan, mengurangi pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 serta kendaraan tidak bermotor yang melawan arus lalu lintas. Selanjutnya ada contoh nyata dari rekayasa transportasi. Di Indonesia, moda transportasi masih banyak mengalami masalah, terutama untuk moda transportasi darat. Contohnya adalah kemacetan yang sering sekali melanda Jakarta. Oleh sebab itu, diperlukan rekayasa transportasi dalam menanggulangi hal tersebut, seperti diberlakukannya pembatasan ganjil genap, kontraflow, dan pengoptimalan transportasi umum. Nomor 1, pembatasan ganjil genap. Ganjil genap adalah salah satu konsep pembatasan kendaraan yang mengacu pada 2 nomor terakhir plat nomor kendaraan. Dengan begitu, nantinya setiap kendaraan yang melintas akan bergantian sesuai pemberlakuan 2 digit angka terakhir plat nomornya. Proporsi jumlah kendaraan dengan nomor plat ganjil dan genap relatif seimbang, sehingga diharapkan berdampak signifikan. Yang kedua, kontraflow. Kontraflow adalah rekayasa lalu lintas yang mengubah arah normal arus kendaraan pada suatu jalan raya menjadi melawan arus.
Sistem kontraflow harus dipastikan pada bagian ujung penerapannya untuk dibuat sumbatan sehingga pada bagian lajur yang terdampak sistem dapat mengurangi kecepatan laju kendaraannya secara bertahap dan tidak membahayakan pengendara lainnya. Minimal 500 meter sebelum titik diberlakukannya sistem tersebut harus dibuat penanda baik berupa rambu atau keberadaan petugas untuk memberi peringatan dan jeda kepada pengendara dari arah berlawanan tentang pemberlakuan sistem lawan arus itu. Sistem ini dapat diterapkan untuk berbagai keperluan seperti evakuasi darurat, pemeliharaan jalan, atau pengatasan kemacetan. Ketiga, yaitu pengoptimalan transportasi umum. Selain pemberlakuan ganjil genap dan kontraflow di atas, dilakukan juga pengoptimalan terhadap transportasi umum agar harapannya banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi umum dan mengurangi jumlah kendaraan pribadi sehingga dapat membantu menanggulangi angka kemacetan yang ada. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.